katakan amin. Halo semua, welcome to AOC Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Selamat datang buat kalian yang sudah tuning in di AOC Teens Online Service. Welcome, jangan canggung dengan cara kita bernyanyi, memuji Tuhan, mengangkat tangan, dan mendengar bahasa-bahasa asing. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita dan itu merupakan ekspresi kita kepada Tuhan kita yang dahsyat. Nah, sekarang ada beberapa pengumuman nih yang akan aku sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama, Teens Online Service bisa kita akses melalui YouTube AOC setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi, Teens Online Service bisa diakses di YouTube AOC setiap jam 7 pagi. Ingat ya. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan melalui rekening di bawah ini. Dan satu lagi, Komsel masih tetap berjalan di jam-jam ibadah yang telah ditentukan dalam Komsel kalian masing-masing. Jadi jangan lupa ajak kawan, kerabat untuk join bersama dalam Komsel. Oke, itu aja pengumuman yang dapat aku sampaikan dan kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Welcome yang lama ataupun Anda yang baru. Bulan ini kita di Youth Teen Online Service, kita bahas tema baru yaitu tentang menata. Dan minggu pertama kita akan bahas tentang yang namanya aset. Nah, waktu kita mendengar soal aset, apa yang muncul di benak kita? Kalau orang dewasa bahas aset, itu mungkin bicara soal rumah, mobil, tanah, emas, dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda yang masih muda ini, apa yang muncul di pikiranmu? Sebagian kamu mungkin mikir, usiaku masih muda, saya punya aset apa? Tapi mau tahu enggak? Kalian juga diberi, kita juga yang masih muda itu diberikan aset yang setara dengan orang-orang dewasa, orang-orang hebat, bahkan seperti orang kaya. Kita semua memiliki yang namanya waktu. Nah, kesempatan hari ini, karena berharganya waktu, Alkitab bahas apa tentang waktu ini? Paulus pernah menasihati orang Efesus pasal 5 ayat 16 dikatakan seperti ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus kalau saat itu di zaman itu, Efesus adalah salah satu kota yang paling penting dalam sebuah perdagangan. Ya, orang berbisnis. Bahkan Efesus itu adalah merupakan kota yang sering dilewati orang. Dan disebut juga bahwa kota Efesus adalah kota yang indah. Di sana banyak tersedia kuil-kuil kepercayaan. Dan ada salah satu kuil yang sangat besar sekali disebut dengan kuil Dewi Artemis. Dan di mana ada satu batu meteor yang konon katanya dikirim oleh sang dewi. Mau tahu enggak? Ratusan pelacur melayani di kuil itu. Bukan hanya itu, Efesus juga punya teater-teater yang besar di zaman itu. Di sana ada tempat pertandingan gladiator. Kalau kita pergi ke sana, ya bagi teman-teman mungkin yang pergi ke sana, saya belum pernah. Kalau ada yang mau ke sana boleh ajak saya juga sama-sama. Di sana ada banyak peninggalan-peninggalan. Nah, oleh sebab itu Paulus menulis hal ini mengingatkan kita anak-anak muda, orang-orang Kristen, bahwa non-Yahudi ya atau bukan Yahudi, kita ini dipersatukan, dirobohkan tembok pemisah melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Yang beriman kepada Yesus menjadi satu tubuh, satu jemaat, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kemudian kita semua memiliki karunia-karunia yang berbeda. Oleh sebab itu karunia yang berbeda Tuhan, karunia yang Tuhan berikan kepada kita yang berbeda, kita harus gunakan. Yaitu waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Yaitu menggunakan waktu. Nah, apa yang perlu kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama, bagian A yang perlu kita pelajari semua, waktu
waktu kita itu aset kita. Anda tahu nggak teman-teman? Kalau aset itu dibiarin, ya ada yang turun, ada yang naik. Waktu kalau dibiarin jadi apa? Jadi mubazir atau expired. Contoh ya, kalau ada uang di ATM kamu, ya ada 1 juta dan dikatakan tiap hari harus dihabiskan. Dan kalau kita tidak habiskan uang 1 juta itu menjadi mubazir, tidak bisa digunakan. Kira-kira kalau ada orang mengatakan seperti ini, apa yang kamu lakukan? Kalau kita tidak gunakan yang 1 juta ini, maka besok kita tidak bisa gunakan lagi. Oleh sebab itu, saya kalau dikasih orang seperti itu, bagaimanapun cara saya harus menghabiskan uang 1 juta itu 1 hari. Karena apa? Besok sudah tidak bisa lagi. Sama halnya teman-teman semuanya. Tiap hari Tuhan kasih kita waktu 24 jam. Nah kalau kita biarin waktu itu berlalu tanpa kita menggunakan, itu akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, mari kita belajar menggunakan waktu sedemikian rupa. Kalau kita lihat ya, ketika Yesus datang ke dunia ini, ketika dia diutus oleh Bapaknya, dia tidak melewatkan waktu itu untuk menebus kita. Dia menggunakan sebaik mungkin. Artinya apa? Kita melihat bahwa itu adalah kesempatan, ya. Kalau tadi saya katakan bahwa kalau 1 juta harus kita habiskan tiap hari, kalau kita tidak gunakan maka akan menjadi hangus. Berkorban untuk kesempatan ini, entah itu hujan atau enggak, panas atau enggak, atau malas atau enggak, kita tidak boleh membuang waktu kita. Artinya gini teman-teman, kita harus belajar untuk tidak lambat-lambatan atau menunda-nunda. Kalau kamu disuruh habiskan 1 juta sebelum batas waktu, ya kamu harus melakukan itu, menghabiskan itu. Entah cara menghadapi bahaya, cara menghindari bahaya, ya pasti kamu akan lakukan. Entah mungkin kamu malas-malasan atau menghindari malas-malasan, kamu harus menghabiskan. Zaman sekarang kalau Anda belanja di online ya, itu biasanya ada poin, ada mungkin cashbacknya dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak menggunakan waktu yang ditentukan, maka cashback atau poin-poin itu akan menjadi hangus. Kira-kira menurut teman-teman sia-sia enggak? Sia-sia. Sama halnya ketika Tuhan memberikan saya waktu 1 menit, 2 menit, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Saya mau menggunakan belajar sebaik mungkin. Karena apa? Firman Tuhan tadi berkata, karena hari-hari ini jahat. Oleh sebab itu, anak-anak muda saya mau kasih tahu hari ini. Seberapa baik engkau menggunakan waktumu? Apakah engkau membiarkan lewat waktumu begitu saja? Kita mau belajar hari ini. Apa yang bisa kita lakukan dalam menata waktu, menata aset yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah use it now atau regret in later. Atau menggunakan waktu sekarang, menyesal kemudian hari. Semua kita entah siapa itu, orang kaya, mungkin orang yang belum beruntung, orang tua, orang muda, selalu menyesal di kemudian hari. Nah, kalau kita tidak mau menyesal di kemudian hari, tentunya kita harus belajar menggunakan waktu itu dengan baik. Dan ini yang terjadi. Kita lebih sering ikut rasa malas dibandingkan kita menggunakan aset waktu kita sebaik mungkin. Dalam Efesus 5 ayat 16, waktu itu adalah jahat. Maksudnya apa?
sebagian kita menghubungkan nasihat Paulus ini dengan ajaran Yesus tentang bicara seseorang dipercaya 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang 2, yang 5 mereka mempergunakan, memanfaatkan talenta yang Tuhan beri. Tapi ada satu orang yang mendapat 1 talenta. Dia tidak menggunakan waktu sebaik mungkin. Sehingga orang yang dapat 1 talenta ini, dia tidak mendapat apa-apa. Sama halnya nggak tahu kita ini kapan Tuhan kasih talenta. Tetapi ketika Tuhan sudah memberi kesempatan itu, saat datang kita diminta untuk bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan percayakan. Dengan waktu yang Tuhan berikan, udah ngapain aja kita? Dengan waktu yang Tuhan percayakan sampai saat ini anak-anak muda, kita sudah berbuat apa? Yang 2 dan 5 talenta dapat pahala. Karena apa? Mereka bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan beri. Dan yang 1 tadi, dia dihukum karena apa? Tidak bertanggung jawab dengan talenta. Oleh sebab itu setiap aset atau setiap pemberian Tuhan itu kita harus maksimalkan di dalam hidup kita. Kalau kita memberikan itu, maka yang terjadi menyesal di kemudian hari. Saya tidak kepingin seperti itu. Dan Tuhan juga tidak kepingin Anda semua yang sedang melihat online ini, yang sedang mendengarkan khotbah ini. Tuhan tidak kepingin hidupmu dipenuhi dengan sebuah penyesalan. Oleh sebab itu, supaya tidak terjadi sebuah penyesalan, kita jangan menunda-nunda, kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan kalau Tuhan berikan kita sebuah aset yang disebut dengan waktu? Yang kedua adalah, kan masih muda atau justru masih muda? Ini realita. Ini realita. Usia 30 tahun itu, usia itu tidak bisa dibohongi. Di bawah usia 30 tahun, kekuatan kita itu masih level-level tertinggi. Kecepatan kita itu masih level-level tertinggi. Kreativitas kita juga masih oke. Masih di level tertinggi. Oleh sebab itu, waktu yang Tuhan beri justru masih muda. Itu kita gunakan sebaik mungkin. Kalau sudah di atas 30 tahun seperti saya sih masih 17 tahun lebih sedikit. Tenaga dan semangat itu sudah mulai menurun. Sudah mulai menurun. Tetapi kalau Anda yang masih usia mungkin 15, 16, 17, atau ada yang sudah 20 tahun atau 25 tahun. Hari ini Paulus mengingatkan kita supaya kita mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jika kamu punya bisnis, kamu harus mulai start sekarang. Jangan menunggu. Kalau kamu mau invest, sekarang harus dimulai. Jangan menunggu. Kalau kamu mau melayani Tuhan, jangan menunggu. Kalau kamu mau menabung, jangan menunggu. Kalau kamu belajar hal yang baru, jangan menunggu. Hidupmu ingin berbuah bagi Tuhan, jangan menunggu hari esok. Hidup doa dan firman Tuhan yang lebih baik, jangan menunggu. Menghargai keselamatan Yesus mati di kayu salib, itu juga harus dimulai dari sekarang. Karena kalau sudah hari-hari kita biarkan lewat, maka yang terjadi kita akan menyesal. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan mengingatkan kita, termasuk saya. Saya mau belajar menggunakan waktu yang Tuhan berikan sebaik mungkin. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang ketiga adalah
malas atau reward. Malas atau reward. Rasa malas, ya ini, rasa malas yang kamu lawan sekarang itu nggak ada bandingannya dengan reward yang akan kita terima di kemudian hari. Terkadang gini teman-teman, kita itu lebih mengedepankan rasa malas-malas kita daripada bertindak. Tetapi kalau seseorang kita lihat mendapat sesuatu lebih dari hidupnya, mereka bukan karena tidur-tiduran, mereka bukan karena malas-malasan, mereka bukan hanya sekedar mencari reward, tidak. Tetapi mereka menggunakan waktu itu. Ada seorang teman berkata seperti ini kepada saya, coba ya seandainya 1 minggu itu bisa 8 hari. Saya berkata itu kan maumu. Ada juga yang berkata coba ya 1 minggu itu kalau bisa 4 hari. Saya bilang itu kan maumu. Kita mencoba mengatur waktu Tuhan berdasarkan apa yang kita mau. Tetapi sebenarnya firman Tuhan sudah memberikan kita waktu yang luas, waktu yang banyak. Ya kalau sekarang kita ada sebuah pepatah berkata ya, mungkin teman-teman semua juga tahu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tidak bisa dibalik itu, bersenang-senang dahulu, baru bersakit-sakit kemudian. Tapi yang terjadi bisa terjadi seperti itu. Kalau saya tidak menggunakan waktu saya, ya tidur itu memang enak, makan tidur itu memang enak. Tapi di kemudian hari, apa yang Anda dapatkan? Waktumu terbuang tanpa menerima apa-apa. Mungkin juga ada di pikiranmu, emang kalau saya malas gak masuk surga? Kira-kira menurut Anda kalau Anda malas masuk surga enggak? Ingat loh ya, firman Tuhan berkata, orang malas itu tidak boleh makan. Orang malas itu tidak boleh makan. Coba renungkan sendiri. Tuhan gak suka orang malas. Tuhan gak suka membiarkan waktunya terbuang. Kalau kamu hargai karya Tuhan yang mau mati untuk kita, yang Dia serahkan hidupnya untuk kita. Tuhan menyerahkan hidupnya bukan setengah-setengah, tetapi dengan sungguh-sungguh. Kalau anak muda semua yang melihat, mendengar khotbah ini, pemberitaan ini, pasti aku yakin respon kamu bukanlah malas-malasan, tetapi menjadi seorang yang rajin. Oleh sebab itu, ketika kamu mengerti bahwa Yesus, Tuhan yang kita sembah itu menebus kamu dengan sungguh-sungguh, bukan malas-malasan. Kita juga harus sungguh-sungguh menggunakan waktu, karena kamu tahu banget, karena kita tahu banget bahwa Tuhan itu tidak setengah-setengah untuk memberkati kamu dan untuk memberkati setiap kita. Anak Tuhan dimampukan lebih rajin, lebih semangat, lebih gunakan waktu dibandingkan orang yang tidak kenal Tuhan. Teman-teman, kita orang Kristen maupun orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus maupun yang tidak percaya kepada Kristus, kita diberi semua waktu yang sama. Bagi Anda yang sudah percaya kepada Kristus, Anda harus lebih baik ya. Anda harus lebih memahami. Anda harus mengerti bagaimana saya bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Kalau masih muda, usia 15, 16, 17 atau mungkin 20, Anda punya kesempatan untuk berkarya lebih kreatif, lebih inovatif, bahkan lebih produktif daripada usia yang sudah di atas 30. Karena apa? Kekuatan Anda, tenaga Anda masih energik. Masih mampu bisa melakukan banyak hal. Kalau sejak muda
saya tidak belajar, Anda tidak belajar menggunakan waktu sebaik mungkin, maka kesempatan muda itu akan hilang. Saya tidak bisa lagi menjadi usia 15 tahun. Saya tidak bisa lagi kembali menjadi usia 16 tahun. Saya tidak bisa lagi menjadi usia 20 tahun. Sudah lewat. Oleh sebab itu Anda yang masih muda ini, firman Tuhan mengingatkan kita semua. Ayo kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan sampai iblis mengambil waktumu yang baik untuk kamu berkarya. Karena apa? Tuhan sudah menebus engkau, maka Tuhan akan memberkati engkau. Tergantung bagaimana kamu bisa mengelola waktumu baik. Sekali lagi, hari-hari ini jahat. Hari-hari ini jahat. Karena hari-hari ini jahat, saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, saya yang mengenal Kristus, saya mau belajar menggunakan waktu saya dalam banyak hal. Ayat terakhir dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan di sana, jadilah teladan bagi orang percaya dalam hal apa? Perkataan, tingkah laku, kesetiaan, dan kesucian. Ini juga bicara bagaimana kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Oleh sebab itu, saya percaya dan saya yakini, dan Anda akan berkata dalam diri Anda, saya mau mulai hari ini untuk menggunakan waktu saya. Karena waktu yang Tuhan berikan kepada saya adalah aset yang berharga untuk saya lakukan di dalam hidup ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa Tuhan sudah memberikan kami aset yang berharga, yaitu waktu yang Tuhan berikan kepada kami seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya untuk melakukan banyak dalam hidup kami. Kami anak-anak mudamu Tuhan, kami mau belajar mulai hari ini tidak menunda, tidak mempergunakan waktu kami dengan hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Tetapi kami mau menggunakan waktu itu sebaik mungkin untuk kami juga boleh menjadi berkat dalam keluarga kami, dalam sekolah kami, dalam persahabatan kami, dalam komunitas kami. Lewat setiap waktu yang Tuhan beri, kami tahu itu adalah berkat yang Tuhan berikan setiap hari bagi kami. Ingatkan kami Tuhan, bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kami tidak mau iblis mengambil waktu kami untuk hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kami. Tetapi kami mau mengambil waktu yang baik itu Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Berkarya dan lebih dalam masa muda kami. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus tolong setiap anak-anak mudamu, supaya mereka boleh dimampukan, supaya mereka boleh diingatkan, supaya mereka mulai hari ini membiasakan sejak muda sudah belajar menata waktu dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kasih karunia Tuhan akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar secara online. Hidup mereka, keluarga mereka, studi mereka, pergumulan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.